Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai dasar-dasar pembuatan sebuah halaman web. Sebelum kita masuk ke pemrograman web itu sendiri, ada baiknya kita mengenal apa website itu. Website merupakan sebuah halaman yang menampilkan informasi dalam bentuk teks, tabel, gambar, suara, dan video. Website dapat diakses oleh semua orang di seluruh penjuru dunia dengan menggunakan browser. Semua informasi-informasi tersebut disimpan di server masing-masing organisasi atau perusahaan, atau juga dapat ditempatkan dengan menyewa tempat di cloud. Tadi kita menyinggung soal server. Gambaran umum dari sebuah server adalah sebuah komputer atau perangkat lunak yang dapat menangani ratusan bahkan ribuan request pengelolaan dan akses informasi sehingga dapat memberikan data yang diminta oleh klien. Mari kita lihat beberapa tipe server yang ada. Pertama, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP server. HTTP server merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat menerima request dari klien. Contoh dari server ini adalah Apache, Apache Tomcat, dan Microsoft IIS. 2. Domain Name System atau DNS server. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap device yang terhubung dengan internet akan memiliki IP address. Server juga akan terkoneksi dengan internet dan mendapatkan IP address tersebut. Lalu bagaimana cara kita menghafalkan seluruh IP address dari setiap web server yang ingin kita akses? DNS server inilah yang bertugas mentranslasikan alamat website yang kita tuju melalui sebuah nama domain. 3. Database server. Database server merupakan sebuah perangkat lunak yang bertugas menyimpan data. Data bisa berupa data pelanggan, history, item, ataupun data lainnya. Biasanya database server akan disimpan terpisah dari web atau HTTP server. HTTP server akan menerima request dari klien dan jika diperlukan akan mengambil data dari database server. Bentuk dari sebuah alamat website bernama Uniform Resource Locator atau URL. URL ini biasa kita ketikkan pada browser agar kita dapat menuju ke website yang kita inginkan. Berikut adalah penjelasannya. HTTP://, kemudian garis miring 2 kali merupakan skema pengiriman request. www.somedomain.com merupakan nama domain atau server. Admin merupakan path. Login.html merupakan nama file. Mari mengenal dahulu struktur atau anatomi dari sebuah website. Secara umum, sebuah halaman web tersusun dari 3 komponen. Pertama, Hypertext Markup Language atau HTML element. Kedua adalah Cascading Style Sheet atau CSS. Dan yang ketiga adalah JavaScript. Jika kita analogikan web adalah sebuah manusia, maka kita bisa jabarkan sebagai berikut. HTML element adalah kerangka dari manusia. CSS berfungsi sebagai kulit dan pakaian dari manusia, sedangkan JavaScript adalah bagian yang berfungsi menjadi otak dari manusia. Kita dapat membuat sebuah halaman web dengan mudah. Bukalah aplikasi Notepad pada komputer Anda, kemudian masukkan teks Hello World dan simpan file tersebut dengan nama index.html. Buka file tersebut dengan browser, maka Anda sudah dapat melihat hasilnya. Namun, apakah kita cukup membuat halaman web seperti ini saja? Jawabannya tentu tidak. Halaman web yang baik disusun berdasarkan elemen-elemen tertentu yang dinamakan dengan tag. Terdapat beberapa tag dasar pembentuk halaman web, yaitu pertama HTML tag, kedua head tag, dan yang ketiga adalah body tag. 3 tag ini merupakan elemen wajib yang disertakan dalam sebuah struktur halaman web. Hampir sebagian besar dari tag yang digunakan dalam pembuatan web memiliki tag pembuka dan tag penutup. Namun ada beberapa tag yang hanya memiliki tag pembuka saja. Doctag merupakan pemberi definisi dari struktur HTML. Teknologi web sudah berkembang sejak lama dan saat video ini dibuat sudah mencapai teknologi HTML versi kelima. Web yang baik sebaiknya memiliki definisi apakah dia dibentuk menggunakan HTML versi 4 atau versi kelima. Bentuk dari doctag untuk halaman HTML adalah sebagai berikut. Tag HTML merupakan tag pertama atau kita sebut dengan root dalam struktur dasar halaman web.
Seluruh tag pembentuk halaman web akan diletakkan dalam tag ini. Berikut adalah bentuk dari tag HTML. Tag head merupakan tag yang memberikan informasi-informasi dasar dari halaman web tersebut. Informasi-informasi ini ada yang terlihat langsung oleh pengguna, dan ada informasi lain yang hanya dapat dilihat oleh mesin pencari atau browser. Tag pertama yang saya kenalkan pada head adalah tag title. Tag ini berfungsi memberikan nama untuk website kita. Tag kedua adalah tag meta. Tag meta ini tidak dapat dilihat oleh user, namun tag ini akan berguna khususnya dalam pemberian informasi yang dapat diakses melalui Search Engine Optimization atau SEO. Tag ketiga adalah tag style dan link yang berfungsi memasukkan CSS pada website. Saat ini kita belum akan membahas tag ini. Tag keempat adalah tag script. Tag ini merupakan tempat penyimpanan kode program yang ditulis dengan JavaScript. Tag ini juga belum akan kita bahas pada video ini. Tag body adalah tag kedua yang berada pada tag HTML. Pada tag body inilah isi dari halaman web akan diletakkan. Heading merupakan elemen dari HTML yang menandakan bahwa teks yang ada di dalamnya merupakan bagian yang penting atau yang dipisahkan dari keterangan lainnya. Terdapat 6 tag heading dalam HTML, mulai dari H1 sampai dengan H6. Jika kita meletakkan teks yang panjang pada bagian body, teks tersebut tidak secara otomatis terbagi atas paragraf-paragraf seperti layaknya yang kita inginkan. Untuk itu, kita dapat menggunakan tag P untuk membagi paragraf-paragraf tersebut. Kita juga dapat menambahkan beberapa tag untuk HTML text dalam sebuah paragraf atau heading. Komentar dalam pemrograman web diperlukan untuk memberi tanda pada kode program yang kita tulis agar dapat dipahami oleh orang lain. Meskipun pada struktur halaman web terdapat komentar, komentar tersebut tidak akan muncul pada browser. Berikut adalah contoh bentuk dari sebuah komentar dalam HTML. Jika teman-teman menggunakan Visual Studio Code, terdapat kombinasi keyboard untuk membuat satu baris menjadi sebuah komentar, yaitu menekan Ctrl, kemudian tekan tombol garis miring. Untuk mengunkomenkannya kembali, tekan kombinasi keyboard yang sama. Sekian video mengenai pengenalan dan elemen dasar dari halaman web. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar dapat berguna untuk rekan-rekan yang lain.